Buat gua pribadi teman-teman, ini adalah komik Junji Ito yang paling gua benci dan paling gua nggak suka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi yang akan gua review hari ini adalah komik ceng 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 ceng. Jadi ini adalah komik Tomie atau itu Junji Compilation 1 dan Compilation 2. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk komiknya. Oke teman-teman, jadi yang akan gua bahas hari ini adalah review ya. Review dan bahas komik tentang itu Junji Compilation 1 sama 2 ya, Tomie. Nah, kenapa? Ini sebenarnya adalah komik lama sebenarnya. Cuma gua gatel aja ya pengen ngebahas komik ini. Karena untuk gua pribadi ya, ini adalah salah satu komik Junji Ito yang gua paling tidak suka ya, dan paling gua benci. Tomie ini dia dibikin jadi 2 volume ya. Jadi ada di Compilation 1 sama Compilation 2. Untuk covernya dia seperti ini ya. Simple aja sebenarnya, kayak gini gambarnya tuh. Di bagian belakangnya ada sinopsis singkat tentang komiknya. Dan untuk harga komiknya ini lumayan mahal juga ya. Masing-masing harganya adalah 85.000. Yang gue suka sebenarnya ini lumayan gue suka nih. Dia kan pakai jaket buku ya. Nah, ini tuh kesannya bener-bener kayak Jepang banget teman-teman. Cover dalamnya ini kayak kental banget komik horor Jepangnya. Apalagi warnanya merah kayak gini dengan aksen-aksen yang bener-bener horor sih tulisannya. Sedangkan untuk yang Compilation 2 dia warnanya malah biru kayak gini teman-teman. Ini tuh jadi berkurang banyak unsur horornya dibandingkan ini. Ini kalau yang ini bener-bener horor banget nih. Kalau ini berkurang banget. Ini kayaknya kesannya lebih light kayak gitu, kayak lebih apa ya, kayak lebih baik kayak gitu loh. Bukan baik dalam kata apa gitu. Lebih kalau ini tuh lebih horor. Kayak ini level horornya tuh kayak berkurang banyak teman-teman, karena warnanya warna biru kayak gitu ya. Nah, untuk komik ini sebenarnya ini adalah salah satu karya-karya awalnya Junji Ito juga ya. Karakter Tomie ini sebenarnya gua salah satu yang gua tidak suka ya. Si Tomie ini ceritanya itu berulang-ulang. Kalau di versi game itu nyebutnya repetitif ya. Jadi sama, dia tuh selalu memiliki konsep yang sama. Jadi ceritanya buat kalian yang belum tahu ya, Tomie ini tuh kayak semacam wanita gitu, kayak wanita yang gadis lah ya, gadis yang cantik kayak gitu. Dia disukain sama seluruh cowok-cowok kayak gitu teman-teman. Setiap cowok-cowok yang suka sama dia tuh selalu memiliki hasrat pengen potong-potong tubuh dia teman-teman. Gua nggak tahu kenapa ya, tapi intinya ya seperti itulah intinya ya. Dan selalu berending seperti itu, kayak gitu. Dari awal, cerita awal sampai cerita yang lainnya selalu kayak gitu ceritanya. Jadi kalian udah pasti tahu, bisa nebak lah endingnya itu seperti apa. Walaupun ceritanya beda-beda, misalnya cowoknya beda, nanti tuh diceritain selanjutnya tuh cowoknya beda lagi kayak gitu, dan beda tempat lagi kayak gitu. Tapi endingnya itu selalu sama. Jadi kalian itu udah bisa nebak ceritanya. Jadi memang nggak ada plot twist yang khas Junji Ito-nya kayak gitu teman-teman. Dan yang gua kurang sukanya lagi di sini adalah dia tuh kayak minim pengembangan karakter. Jadi memang karakternya tuh kita udah tahu ya si Tomie itu seperti apa gitu, tapi nggak ada pengembangan karakter lainnya. Nah, cuma untuk di bagian yang Compilation 2 di sini ada sedikit ceritanya lah. Cerita pengembangan ceritanya tuh ada di ini, di bagian belakang-belakangnya yang di Compilation 2 ya. Ini ada pengembangan yang lumayan banyak, walaupun nggak banyak-banyak amat lah. Intinya kayak seperempat komiknya lah, kayak gini lah. Jadi yang di Compilation 2 di ending-endingnya tuh ada yang beda dikit lah, kayak gitu, ada pengembangannya lah ya intinya. Karena mungkin si Junji Ito juga kayaknya kalau dibikin terus pasti bosen gitu kan. Makanya kayaknya kita tutup aja deh kayaknya deh, bikin cerita yang penutupnya kayak gitu. Kalau dibilang serem, sebenarnya ini nggak serem teman-teman komiknya, jujur aja ya. Cuma ada beberapa cerita yang menurut gue memang ada yang cukup serem teman-teman. Tapi seremnya tuh bukan serem yang horor hantu kayak gimana, karena memang dia
genrenya ini kayak slasher ya, yang gore-gore kayak gitu, kayak potongan-potongan tubuh manusia kayak gitu inti horornya ya. Ada cerita yang dimana kalau gua nggak salah di compilation 2 ya, yang cerita tentang anak-anak. Nah, yang itu gua lumayan bergidik. Kenapa bergidik? Karena ceritanya tuh tentang anak-anak ya. Gue paling nggak bisa ya baca komik yang horor yang ada hubungannya sama anak-anak, karena gue juga punya anak kayak gitu kan. Gue ngebayangin seorang anak-anak itu yang jatuh cinta sama si Tomie, dengan endingnya si anak-anak itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, itu bener-bener serem sih. Tapi untuk secara gambar nggak serem sebenarnya, cuma dalam hal cerita atau plotnya aja yang serem. Nah, jadi memang ini sangat membosankan. Serius, pengalaman gue pas baca komik ini adalah membosankan. Gue memang fansnya Junji Ito ya, tapi nggak semua komiknya gue suka. Jadi ini salah satu komik yang gue benci, teman-teman. Jadi pengalaman pas gue baca komik ini adalah, ini pas gue baca ya, ini sangat capek ya, ngantuk gua bacanya, karena kita udah pasti tahu ya. Jadi pas gua baca ini, karena gua udah beli mahal-mahal ya, 2 volume pula ya, jadi mau nggak mau ya, daripada mubazir gua baca sampai akhir gitu, walaupun dipaksa kayak gitu kan. Bacanya itu dengan perasaan terpaksa kayak gitu, yang penting cepet-cepet dikelarin lah ya, daripada bikin banyak tambahan bacaan kayak gitu ya. Ceritanya tuh karena memang membosankan, kayak gitu-gitu terus ceritanya, teman-teman ya. Dan ini juga tidak sangat saya sarankan ya buat kalian yang baru pertama baca Junji Ito. Lebih baik tuh kalian beli yang compilationnya kayak Best of the Best, Shiver, Crooked ya. Nah, Crooked itu juga kalau kalian belum punya Junji Ito, 3 itu menurut gua masterpiece yang pernah dirilis di Indonesia. Jadi kalau kalian belum pernah Junji Ito, gua saranin beli Shiver ya, Crooked atau Best of the Best, karena itu komik Junji Ito di Indonesia yang sangat gua rekomendasiin buat kalian yang belum pernah baca Junji Ito. Kalau kalian beli ini pertama kali ya, kalian pasti ternyata Junji Ito jelek ya. Pasti kalian ngerasa kayak gitu. Ternyata baca Junji Ito tuh nggak seperti kata orang ya. Ngebosenin ya, ceritanya kayak gini ya ternyata ya. Kalau kalian pengen ngoleksi Junji Ito ya, ya memang ini harus dibeli karena nanti bakal kurang gitu koleksi kalian. Tapi kalau seandainya kalian terbatas budgetnya dan pengen cari komik-komik Junji Ito yang bagus-bagusnya aja, ini nggak usah dibeli kayak gitu ya. Menurut gue pribadi jangan dibeli, karena ini sangat-sangat membosankan buat gue pribadi ceritanya, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dia ya, singkat aja sih. Gue pengen bahas aja komik Tomie ini ya dari sudut pandang gue pribadi. Kalau pendapat kalian tentang komik Tomie ini seperti apa, teman-teman? Tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi ya buat kalian yang pengen beli komik Junji Ito, teman-teman. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.